Saya pernah punya satu kasus yang sangat luar biasa. Ada seorang pasien itu, dia akan berangkat haji gitu. Kebetulan saya sebagai dokter haji di sana, akan berangkat haji, kemudian ternyata dites gulanya itu hampir 600. Kemudian tentu perawat menelpon ke saya karena untuk kelayakan haji, gulanya harus normal atau di bawah 200 nih pada waktu itu gitu ya. Kemudian, untuk menentukan dalam waktu cepat, maka saya menyarankan injeksi insulin. Wah, dia marah-marah, "Dokter memberikan obat kimiawi, ini akan ada efek samping dan seterusnya." Saya sampai bingung menjawabnya, bagaimana menurunkan kadar gula darah secepat itu dengan kondisi gula darah sangat tinggi sekali tanpa insulin coba? Ada nggak herbal yang bisa melakukan seperti itu? Saya belum tahu herbal apa yang bisa menurunkan. Maka saya bingung, gimana Ibu, kalau Ibu tidak turun, Ibu tidak berangkat haji, dia tambah marah-marah lagi. Ini salah satu efek dari edukasi yang tidak tepat sehingga pasien itu merasa sangat benci dengan kedokteran barat, sangat benci dengan obat-obatan kimiawi. Ini yang tidak adil, tidak bijak gitu. Mau tanya nih dok, gimana pendapat dokter tentang konten-konten yang akhir-akhir ini bilang kalau obat kimia itu racun? Mohon tanggapannya dok. Ya, memang banyak sekarang konten-konten yang mengatakan bahwa obat kimia itu racun gitu ya. Diminta menghindari obat kimia total gitu. Dan yang mengatakan bahkan dokter yang belajar di kedokteran barat juga itu kebanyakan seperti itu kan. Dokter yang kemudian dikatakan katanya sudah hijrah kemudian mengatakan obat itu racun, ayo hindari obat-obat kimia. Saya rasa itu ada benarnya, tapi juga tidak sepenuhnya benar gitu. Dan edukasi semacam itu tanpa ada penjelasan yang ilmiah, maka malah akan khawatir membuat masyarakat jadi tidak mau lagi berobat kepada dokter dengan menggunakan obat-obatan kimiawi dan malah timbul mudarat yang lebih banyak lagi gitu. Maka perlu bijaksana dalam menanggapi ini gitu ya, dan mungkin teman-teman edukator yang lain pun juga mesti bijaksana gitu. Tidak semuanya bahwa obat-obatan kimiawi itu tidak boleh dikonsumsi sama sekali, itu tidak benar. Terus kalau sakit mau bagaimana? Ya. Dan obat-obat kimiawi itu semuanya sudah berdasarkan penelitian ilmiah. Artinya berdasarkan penelitian yang sahih, yang valid, berapa dosis yang aman, berapa dosis yang tidak aman. Kalau tidak aman itu side effect-nya apa, efek sampingnya apa, bagaimana mencegahnya, itu malah sangat komplit sekali gitu. Kalau kemudian para edukator itu mengatakan ganti dengan herbal, apakah herbal sudah penelitian yang valid? Saya kira belum sevalid penelitian-penelitian obat-obatan kimiawi. Herbal malah diminum, kita tidak tahu dosis letalnya berapa, dosis maksimalnya berapa, efek sampingnya apa. Selalu mereka mengatakan tidak ada efek samping. Saya bilang itu tidak adil kalau seperti itu. Bohong kalau tidak ada efek samping. Semua yang kita makan itu pasti ada efek sampingnya kalau tidak sesuai dengan petunjuk yang benar kan. Maka kita harus bijaksana dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Memang betul, kalau tidak sakit jangan minum obat-obatan kimiawi. Dan obat-obatan kimiawi juga jangan diminum secara terus-menerus sampai dalam jangka waktu yang memang tidak baik. Karena tentu ada efek samping yang sudah disampaikan secara adil oleh perusahaannya. Bahwa efek sampingnya ini, dan seterusnya. Coba kalau herbal efek sampingnya apa? Tidak ada yang tahu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada efek samping, tidak ada efek samping. Ini kan menjadi tidak adil kalau seperti ini. Bagaimana mungkin herbal tidak ada efek samping? Ya, cobalah kita yang selalu saya sampaikan. Coba makan cabai misalnya. Cabai itu herbal bukan herbal karena dia alamiah. Coba makannya 2 kilo langsung, tentu akan diare, itu efek samping. Tentu akan terjadi nyeri perut hebat karena iritasi pada lambung, itu efek samping gitu. Maka kita semua tidak tahu apakah herbal efek samping sebatas mana karena belum ada penelitian yang valid yang sahih tentang itu gitu ya. Sehingga kita harus bijaksana ya dalam menanggapi ini gitu ya. Saya pernah punya satu kasus yang sangat luar biasa. Ada seorang pasien itu dia akan berangkat haji gitu. Kebetulan saya sebagai dokter haji di sana akan berangkat haji, kemudian ternyata dites gulanya itu hampir 600. Kemudian tentu perawat menelpon ke saya karena untuk kelayakan haji gulanya harus normal atau di bawah 200 nih pada waktu itu gitu ya. Kemudian untuk menentukan dalam waktu cepat, maka saya menyarankan injeksi insulin. Wah, dia marah-marah. Dokter memberikan obat kimiawi, ini akan ada efek samping dan seterusnya. Saya sampai bingung menjawabnya. Bagaimana menurunkan kadar gula darah secepat itu
dengan kondisi gula darah sangat tinggi sekali tanpa insulin coba. Ada nggak herbal yang bisa menurunkan seperti itu? Saya belum tahu herbal apa yang bisa menurunkan. Maka saya bingung gimana ibu, kalau ibu tidak turun, ibu tidak berangkat haji, dia tambah marah-marah lagi. Ini salah satu efek dari edukasi yang tidak tepat, sehingga pasien itu merasa sangat benci dengan kedokteran barat, sangat benci dengan obat-obatan kimiawi. Ini yang tidak adil, tidak bijak gitu. Maka akan banyak mudarat yang terjadi. Akhirnya orang tadi tidak jadi berangkat haji kan, kalau tidak bisa turun, karena pemerintah sudah saklek nih, kalau gula darah sekian tetap diberangkatkan, jadi masalah nanti. Mungkin malah jadi serangan jantung ataupun yang lain. Tapi mau diturunkan nggak mau, karena dia sudah antipati, di dalam mindsetnya sudah anti dengan pengobatan barat. Jadi masalah kan akhirnya. Maka saya kira ini edukasi yang tidak bijaksana kalau seperti itu. Maka sebaiknya edukasi yang bijak, bahwa obat-obatan kimiawi itu memang tidak baik diminum dalam waktu terus-menerus. Jadi dalam kondisi tertentu juga harus minum obat-obatan kimiawi gitu, karena belum ada pengganti yang bebas 100% daripada efek samping.